Puji Tuhan, Shalom. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Haleluya. Saya percaya perlindungan penyertaan Tuhan tetap ada atas setiap kita. Amin. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk setiap kami sampai hari ini. Engkau tetap ada untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati setiap kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Biar Engkau hadir dan melawat setiap kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. pujian dan sembah kami. Kami mau terus memuji kebesaran-Mu.
kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita. Kami mau lebih lagi bersorak. Mari yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari bawa pujian dengan penuh sukacita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Mari bersama serukan Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari bersama katakan anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Bersama anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat sukacita yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Biar firman ini senantiasa jadi kekuatan dalam hidup kami, jadi sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Hal yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Setelah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, ini hari-hari di mana 10 hari ke depan, waktu di mana Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus. 10 hari ke depan, di mana para murid naik ke loteng di Yerusalem, mereka berkumpul di sana, mereka berdoa bersama-sama untuk menantikan janji Bapa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Yesus naik. Dan mereka berkumpul di sana. Yesus naik yang kita peringati beberapa hari yang lalu. Di sana ada kemuliaan Tuhan. Maka hari ini firman Tuhan saya sampaikan kepada kita semua. Kemuliaan Kristus. Itu yang menjadi judul kita. Judul firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Kemuliaan Kristus. Mari siapkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab saudara. Dan kita akan membaca bersama-sama. Beberapa ayat ke depan. Menjadi tuntunan buat kita. Kemuliaan Kristus. Kemuliaan Kristus untuk Kristus. Kemuliaan Kristus untuk orang-orang yang percaya. Markus pasal 16. Ayat yang ke-19. 2 ayat, 2 buku, 2 pasal yang nanti kita akan pelajari bersama pada saat siang hari ini untuk kita boleh bersama-sama mengerti kemuliaan Kristus itu. Markus pasal 16 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saya ulangi ayat ini, Markus 16:19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-14. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita. Saya ulangi ayat ini. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kemuliaan Kristus memang dia layak untuk menerima hormat. Dia memang layak untuk terima kuasa. Dia memang layak untuk terima kemuliaan. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, menjalani kehidupan di dalam dunia, dengan tidak didapati kesalahan sedikit pun, dengan tidak didapati noda sedikit pun dalam dirinya. Yesus pun ketika hidup di dalam dunia, dia tidak jatuh dalam dosa. Dia pun mati. Mati bukan karena dosa dan kesalahannya dia. Mati bukan karena perbuatan jahat yang dia perbuat. Tetapi mati di atas kayu salib itu adalah mati oleh karena dosa setiap manusia. Termasuk dosa oleh kita. Itu bukan dosa daripada Kristus ketika Yesus mati di atas kayu salib. Bahkan kematian Yesus di atas kayu salib itu disejajarkan dengan orang yang berdosa. Padahal dia bukan orang berdosa. Dia tidak ada cacat, tidak ada celah dalam hidupnya. Tapi dia sejajarkan dengan kematian orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan sebuah pengampunan. Karena dosa yang tidak terampuni.
Dan Yesus menanggung. Yesus disalibkan di kiri dan di kanan. Diberikan di sana orang-orang sebagai penyambut dosa yang tidak terampuni. Padahal Yesus bukan orang yang berdosa. Yesus pribadi yang tidak bercacat, tidak percaya. Karena itu dia layak terima kemuliaan. Maka ayat ini berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Alkitab jelas mengatakan terangkatlah ia ke surga. Kalau ada pengajaran mengatakan bukan Yesus yang terangkat, bukan Yesus yang naik, itu orang yang milik Yesus. Salah. Jelas Alkitab berkata, Yesus terangkat ke surga. Itu kebenaran. Dia naik ke surga, terangkat ke surga, dan disaksikan oleh para murid. Sampai para murid ini melihat ke atas. Sampai terkagum-kagum. Lalu malaikat turun dan beritahu, engkau melihat Yesus terangkat, nanti pun akan turun seperti engkau lihat Yesus terangkat. Itu benar-benar Yesus terangkat. Dan ketika dia terangkat, terus di kemana terangkatnya? Dia terima kemuliaan, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Tidak ada yang lain. Bahkan para murid pun ketika mereka berbincang-bincang dengan Yesus, para murid bertanya begini dan berkata begini kepada Yesus. Kalau memang engkau naik, kalau engkau ada di surga, kata Yohanes, di mana nanti aku ada? Tempatkan aku di sebelah kanan. Tetapi yang menempati lebih dulu di sebelah kanan adalah Yesus. Kemuliaan yang Tuhan berikan. Sebelah kanan itu menggambarkan kebaikan. Sebelah kanan itu adalah menggambarkan kepercayaan yang diberikan. Karena itu Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat ke-18. Segala kuasa di surga dan di bumi itu diberikan kepada Yesus. Dia adalah pribadi yang terima kemuliaan dari Bapa. Kenapa? Karena dia telah mempermuliakan Allah. Yohanes 17 berkata begini, permuliakanlah aku karena aku sudah mempermuliakan engkau di bumi. Permuliaan itu, kemuliaan itu diterima oleh Yesus. Ditempatkan oleh Allah di sisi kanan Allah. Di sebelah kanan Allah. Itu kemuliaan diterima oleh Yesus. Pada waktu Yesus dicoba oleh iblis, dia terima kemuliaan dari Allah. Bentuknya apa? Dilayani oleh para malaikat Tuhan. Karena dia tidak jatuh dalam dosa. Setelah dia mati dan dia bangkit, setelah dia naik ke surga, itu terima kemuliaan daripada Allah. Dia ditaruh di sebelah kanan Allah. Itu Yesus yang kita punya. Yesus yang kita sembah. Yesus yang kita muliakan. Yesus yang kita junjung tinggi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Yesus yang mendapat posisi tempat di sebelah kanan Allah. Maka tidak salah kalau kita mempercayai Yesus. Tetapi berbahaya ketika kita tidak mempercayai Yesus. Alkitab berkata, tidak melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kata Yohanes pasal 3 ayat 36. Yesus terima permuliaan. Yesus terima kemuliaan daripada Allah. Setelah dia bangkit, setelah dia naik ke surga. Yang kemuliaan itu juga adalah untuk orang yang percaya. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 14 tadi berkata begini. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Yang diberitakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Orang-orang menerima berita Injil. Untuk itulah mereka juga menerima. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk itulah kami beritakan kepada Bapak Ibu Saudara. Bahwa orang yang percaya kepada Kristus. Orang yang menerima berita Injil yang kami beritakan ini. Menerima kemuliaan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih tepuk tangan yang terima kemuliaan dari Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kemuliaan. Itulah yang menjadi tujuan. Kenapa kita dipanggil oleh Tuhan. Kenapa kita menerima berita Injil dalam kehidupan kita ini. Karena kita juga
menerima kemuliaan yang sama seperti yang Yesus terima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Yesus dipermuliakan karena Yesus mempermuliakan. Demikian juga doa Yesus untuk para murid. Mereka yang diberitakan oleh Yesus. Para murid yang menjadi percaya kepada Kristus. Mereka juga terima kemuliaan. Demikian juga orang-orang hasil pemberitaan para murid. Mereka juga terima kemuliaan. Sama seperti kemuliaan diberikan kepada Kristus. Diberikan kepada orang-orang yang menerima pemberitaan kabar baik. Injil Kristus. Siapapun kita. Dari para murid sampai kepada setiap kita. Orang-orang percaya. Terus memberitakan Injil kepada semua orang. Maka orang yang menerima Injil. Mereka menerima kebenaran. Mereka terima kemuliaan. Amin. Semua Bapak Ibu sudah terima kemuliaan dari Kristus. Tuhan kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik saudaraku. Apa arti kemuliaan daripada Kristus? Apa arti kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita? Arti kemuliaan yang pertama adalah, semana dengan itu adalah menerima penjagaan. Orang percaya dijagai oleh Tuhan. Melalui siapa? Para malaikatnya. Mazmur 34 ayat yang ke-7. Saya ulangi, Mazmur 34 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu meluputkan mereka. Jadi Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Injil Kristus, orang yang percaya kepada Kristus terima kemuliaan. Wujud kemuliaan itu apa? Dia menerima penjagaan dari Tuhan. Pasukan malaikatnya berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang taat kepada Tuhan, malaikat Tuhan menjaga orang percaya. Amin. Senggol kanan kiri Bapak Ibu, ya. Senggol kanan kiri Bapak Ibu, bahwa kita dijagai oleh Tuhan. Ada malaikat di sekitar kita. Nah, semakna dengan kemuliaan apa yang diterima di sana? Orang yang menerima kemuliaan artinya begini, orang itu menerima pemeliharaan dari Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan memelihara kehidupan Bapak Ibu. Tuhan memelihara kehidupan kita semua. Ia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yesus kaya luar biasa. Seluruh dunia miliknya. Langit dan bumi serta seluruh isinya, bahkan surga itu miliknya. Kayanya tidak bisa terukur. Tetapi dia turun sebagai orang yang hina. Lahir di kandang yang hina. Hidup di dalam kesengsaraan, dikejar-kejar oleh orang yang memusuhi, termasuk Herodes di sana. Lalu dalam perjalanan hidupnya, dalam pemberitaannya, dibenci oleh imam-imam. Dibenci oleh ahli-ahli Taurat. Lalu dalam kehidupannya, perjalanan kematiannya, tidak berdosa, tapi dia harus mengalami mati seperti orang yang berdosa. Bahkan dosa yang tidak terampuni di atas kayu salib itu ditanggungnya. Satu penderitaan yang luar biasa. Supaya apa? Kita ini yang percaya terima kemuliaan. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa atas kesediaan Kristus. Merendahkan diri sampai serendah-rendahnya diambil. Dan itu menjadikan kita terima kemuliaan. Yohanes pasal 17 ayat 11-12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Yang kedua ini artinya bahwa
kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita menerima pemeliharaan daripada Tuhan. Yesus memelihara kita selama dia ada dalam dunia. Bahkan ketika Yesus naik pun, dia memelihara kita dengan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Dan ketika dia berdoa pun, pada waktu dia masih ada dalam dunia, Yohanes 17, bahwa dia juga minta pemeliharaan. Sama seperti Bapa melihara Yesus, lalu Yesus memelihara kita. Itu pun harus terjadi kepada setiap orang yang percaya. Pemeliharaan Tuhan ada pada kita. Yang ketiga, arti dari pemeliharaan itu apa? Menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Bagi setiap orang percaya akan diberi posisi menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Akan terus naik, bukan terus turun. Dalam Ulangan pasal 28 ayat 13. Dikatakan begini, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kau sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi kalau kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, kita menjadi orang yang mengikut Kristus, sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Menjalankan apa yang Kristus lakukan, bahkan hidup sama seperti Kristus hidup dalam dunia ini, maka yang terjadi Tuhan memelihara kita. Bentuk pemeliharaannya akan mengangkat kita, bukan merendahkan kita, tapi akan membawa kita. Kalau Tuhan berfirman, semuanya akan jadi. Kalau Tuhan yang berkata, Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak bisa merendahkan. Dan janji Tuhan di sini, Tuhan memelihara kita, Tuhan pun mengangkat kita. Selamanya engkau tidak akan menjadi ekor, tapi engkau akan naik dan menjadi kepala. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan berikan. Maka siapapun kita, yakin dan percaya, satu kali nanti, saudara akan sampai kepada satu rencana Tuhan. Bahwa semua akan diangkat menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Akan dibawa terus naik. Mungkin kita buka mata begini, kapan aku naik? Sampai hari ini kok enggak naik-naik. Sampai hari ini aku terus menikmati perjalanan yang sulit seperti ini. Kapan aku ini menikmati seperti yang kau janjikan? Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh dengan setia. Roh Kudus ada pada kita. Kita turuti perkataan Roh Kudus. Kita tidak menyangkal Roh Kudus, kita tidak menolak Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang memenuhi hidup kita akan membawa kita naik. Amin. Akan membawa kita terus naik. Amin. Menjadikan kita terus menjadi kepala. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan kemuliaan Kristus ada pada kita juga. Yang berikutnya, Yohanes 10 ayat yang ke-10 bagian B. Dikatakan begini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus menjamin kalau iblis datang untuk mencuri, membunuh dan binasakan. Karena itu jangan dekat-dekat dengan iblis. Jangan bekerja sama dengan iblis dan jangan menjadi budaknya iblis. Tetapi Yesus datang untuk memberi hidup dan mempunyai kehidupan itu dalam kelimpahan. Bapak Ibu, Yesus datang kepada kita untuk memberikan kita hidup. Hidup di masa sekarang dan juga hidup di masa yang akan datang. Memberinya dalam segala kelimpahan untuk menjalani kehidupan ini. Tidak hanya harta benda, tetapi berbagai macam karunia, berbagai macam talenta. Kalau kita hidup di dalam Kristus, dipenuhi dengan Roh Kudus, talenta akan dikembangkan. Yang tadinya cuma punya 1 talenta, akan dikembangkan menjadi 2 talenta. Akan dikembangkan menjadi 5 talenta, akan dikembangkan menjadi 10 talenta. Lihat kalau orang dipenuhi dengan Roh Kudus, terima kemuliaan daripada Tuhan. Dulu mungkin cuma bisa 1 talenta saja. Tetapi 1 talenta dikembangkan, maka akan berkembang. Mungkin dimulai dengan sebagai seorang pendoa. Pendoa itu banyak orang tidak suka. Jemaat begitu banyak yang terlibat dalam doa berapa orang. Bisa dihitung dengan jari. Jemaatnya ribuan. Tapi yang terlibat dalam doa berapa orang cuman. Tetapi ketika mereka terus di dalam doa, terus di dalam doa, terus di dalam doa. Tuhan lengkapi karunia itu. Petrus tadi kita beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan. Bagaimana Petrus mengalami ketakutan.
Tapi ketika mereka kumpul bersama, 120 orang kumpul di loteng lantai 2 di Yerusalem itu, lalu mereka terima Roh Kudus. Lalu mereka dilengkapi dengan talenta-talenta. Petrus yang tadinya penakut menjadi pemberani, itu satu. Berani memberitakan Injil. Lalu Petrus ketika berada di dalam satu perjalanan, orang yang sakit kena bayangan Petrus saja langsung sembuh. Karunia-karunia luar biasa. Keberanian untuk menyampaikan Injil. Lalu mujizat-mujizat menyertai dia. Ada banyak sekali talenta-talenta yang diberikan. Demikian juga dengan kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang yang terima kemuliaan Kristus. Maka siapapun kita, apapun latar belakang kita, dimulai dengan satu talenta. Kita mungkin mulai suka dengan berdoa. Kita berdoa. Setelah kita berdoa, selanjutnya Tuhan lengkapi. Saudara, saya dulu tidak berani untuk berkhotbah. Awal-awal saya diajari untuk berkhotbah. Yang namanya lutut ini kotean, saudara. Gemeternya luar biasa. Tapi selanjutnya kami mulai belajar. Dulu saya paling suka kalau di belakang layar kami hanya sebagai pendoa saja. Tapi di situ Tuhan mulai lengkapi. Roh Kudus hadir dalam kehidupan saya. Lalu Tuhan membawa saya. Jadilah seperti saya sekarang ini. Bisa menyampaikan firman Tuhan. Bisa mengajar kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan melengkapi dengan talenta-talenta yang lain. Maka ketika Bapak Ibu diberi satu talenta, kerjakan itu, jangan disimpan. Ada seorang yang diberi talenta, ketika Yesus memberikan satu perumpamaan, ada seorang kaya yang akan pergi ke luar negeri. Mereka yang tinggalkan semua usahanya, akan ditinggal pergi di sana. Lalu para bujang-bujangnya ini dipercayai dengan talenta-talenta. Ada satu orang dipercayai satu talenta. Lalu ada satu orang dipercayai lagi dengan 2 talenta. Ada satu orang lagi dipercayai dengan 5 talenta. Apa yang dipercayakan kepada orang yang menerima 2 talenta, dikembangkan oleh mereka, dikembangkan oleh orang ini, 2 talenta menjadi 4 talenta. Ditambahkan menjadi 2 talenta. Menjadi berkembang. Kemudian yang diberikan kepada satu orang 5 talenta, maka 5 talenta dikembangkan orang ini dan menjadi 10 talenta. Hasilnya bagaimana? Mereka yang mengembangkan talenta itu, yang 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10. Lalu mereka dipanggil ketika tuannya datang. Dan 2 orang yang mengembangkan 2 menjadi 4, 5 menjadi 10 ini, mereka menikmati semeja perjamuan. Mereka bersuka cita, bahkan mereka ditambahkan oleh Tuhan. Dahsyat luar biasa. Tetapi buat satu orang yang menerima 1 talenta, dia malah berkata begini, Tuhan, aku tahu engkau Tuhan yang jahat, maka engkau menyuruh aku dengan talenta ini supaya aku kembangkan. Tidak, aku tidak kembangkan, aku simpan, ini talenta Tuhan, tetap 1. Maka yang terjadi apa? 1 talenta tidak dikembangkan, yang terjadi talenta itu diambil oleh tuannya. Setelah diambil, dia juga tidak menikmati pesta bersama dengan yang lain. Dan lebih fatal, malah dibinasakan oleh Tuhan. Dibinasakan oleh tuannya. Kenapa? Karena tidak layak untuk menerima. Tetapi buat kita, mari Bapak Ibu. Jangan seperti orang yang menerima 1 talenta ini. Tapi seperti orang yang menerima 2 talenta. Seperti orang yang menerima 5 talenta, kembangkan. Ayo Bapak Ibu, anak-anakku semua masing-masing punya talenta. Mungkin baru punya suara, waduh suaranya mungkin masih belum bisa. Tapi ketika mau dikembangkan, ayo kembangkan. Maka saudara akan menjadi orang-orang dipakai lewat suara kita. Menjadi pemuji penyembah. Luar biasa. Ketika kita mungkin bisa memainkan satu musik. Mungkin baru sekedar belajar main gitar, baru sekedar mungkin kunci baru A atau baru B atau baru C saja yang dikuasai. Tapi ketika dipelajari, maka tidak hanya engkau bisa main musik, 1 gitar saja. Tapi engkau akan bisa main bass, engkau akan bisa main drum, engkau akan bisa menjadi pemimpin pujian, engkau akan bisa main keyboard dan yang lain sebagainya. Dan satu kali engkau akan juga bisa membagikan Injil kepada siapapun. Menjadi orang-orang yang hebat yang Tuhan pakai. Tuhan tidak akan beri hanya 1 talenta saja, tapi Tuhan akan kembangkan. Tapi kalau 1 talenta disimpan saja, ingat, satu peringatan besar, bahwa kalau hanya 1 talenta tidak dikembangkan, justru akan diambil, diberikan kepada yang punya talenta lebih,
lalu dibinasakan. Mau? Jangan saudaraku. Ayo kembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kembangkan talenta. Yesus datang untuk memberi hidup dan memberi kelimpahan dalam kehidupan kita. Ada talenta dikembangkan, ayo kembangkan semua. Jadi orang-orang yang luar biasa, dimanapun kau berada. Talenta-talenta itu, ayo kembangkan. Mungkin bermula dari doa, kecil. Tetapi engkau akan menjadi pendoa yang luar biasa. Engkau pun akan dilengkapi dengan karunia-karunia yang luar biasa. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ada Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu. Itu yang memberikan kesanggupan kepada kita untuk mengembangkan talenta yang luar biasa. Ada karunia-karunia dia berikan. Ada yang bisa bernubuat, ada yang bisa menyembuhkan orang sakit, ada yang bisa mengajar, ada yang bisa melakukan hal yang lain. Dahsyat luar biasa. Ayo kita kembangkan. Kemuliaan Tuhan beri. Yang tadinya hina diangkat oleh Tuhan ketika menjadi percaya kepada Kristus, menjadi orang yang dimuliakan. Nah, bagaimana caranya kemuliaan bisa turun kepada kita? Yang pertama, Amsal 3 ayat 6. Amsal 3 ayat 6, firman Tuhan berkata begini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, Amsal 3 ayat 6. Caranya bagaimana supaya benar-benar kita ini mendapatkan talenta, mendapatkan karunia daripada Tuhan, mendapatkan kemuliaan daripada Tuhan. Akui dia. Bahwa yang bisa membuat saya seperti ini, yang membuat Bapak Ibu Saudara bisa seperti ini, itu karena Tuhan, bukan karena hebatnya dirimu, bukan karena hebatnya engkau, bukan karena hebatnya saudara, tapi karena Roh Kudus dalam diri saudara dan dalam diri kita. Amin. Akui dia. Semua itu karena Tuhan. Kalau enggak karena Tuhan, tidak akan terjadi. Kalau enggak karena Tuhan, kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tapi semua itu karena Tuhan. Penuh ucapan syukur, akui dia. Bahwa semua yang kita kerjakan ini hanya dia saja yang memberikan. Yang kedua, terimalah Roh Kudus dalam hidup saudara. Di dalam Kisah pasal 1 ayat 5 dan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kisah 1 ayat 5 dan 8. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima Roh Kudus. Itu yang kedua. Caranya bagaimana kita terima kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah Roh Kudus. Ini waktunya. Di mana ketika Yesus naik, dia menjanjikan akan memberikan janji Bapa, yaitu apa? Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun di sana, terima. Terima itu. Lalu itu menjadi perlengkapan senjata buat kita. Itu menjadi perlengkapan buat kita. Yohanes Pembaptis datang, membaptis orang-orang percaya dengan air. Tetapi nanti tidak lama lagi akan datang, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Siapa itu? Adalah Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, yang membaptis Roh Kudus adalah Yesus. Bukan hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan itu hanya menolong untuk Bapak Ibu bisa menerima baptisan Roh Kudus. Maka bagaimana caranya untuk bisa menerima? Bapak Ibu datang, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini anakmu yang juga berhak menerima janji-janji daripadamu. Salah satunya adalah turunkan Roh Kudus atas hidupku. Berikan kepadaku bahasa yang baru untuk aku bisa mendapatkan bahasa yang baru itu. Roh Kudus yang nyata dalam hidupku. Lalu imanku diperkuat, keyakinanku diperteguh kepadamu Tuhan. Dan keberanianku untuk menjadi saksimu dimanapun berada, itu akan nyata. Sebab ada kelengkapan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Minta kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan membaptis saudara dengan Roh Kudus. Terima Roh Kudus dalam hidup saudara. Ini saatnya minta. Saatnya minta. 10 hari para murid ini naik di loteng lantai 2 itu. Dan mereka berdoa setiap hari. Mereka berdoa setiap hari mereka berdoa. Lalu hari yang ke-10, genap itu hari yang ke-50. Hari Pentakosta, di mana seluruh rakyat itu mereka berkumpul di Yerusalem. Mereka sedang melakukan pesta, mereka sedang merayakan hari raya panen di sana.
Lalu mereka kumpul membawa korban persembahan, lalu mereka ada di Yerusalem di sana. 3.000 orang di sana. Maka apa yang terjadi? Ketika para murid terima Roh Kudus, lalu mereka mulai bersaksi. Petrus berdiri dan berkhotbah di tengah kota itu. Dan 3.000 orang yang hadir di kota itu, mereka semua menjadi percaya kepada Kristus. Mendengar pemberitaan di mana Yesus yang adalah disebut batu di sana kau buang. Tetapi sekarang menjadi batu penjuru, menyelamatkan semua. Lalu mereka memberi diri. Dalam Kisah pasal yang kedua, kita dapati di sana ayat 39, ayat 40, ayat 41. Di mana ayat 41, mereka yang mendengar itu, mereka sejumlah 3.000 orang mengambil keputusan percaya kepada Kristus. Mereka menjadi percaya kepada Kristus. Ketika mereka terima Roh Kudus, para murid terima Roh Kudus, mereka menjadi saksi. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Petrus hari-hari, mereka ketika Petrus sudah biasa melihat ketika berjalan ke bait Allah, di pintu gerbang itu melihat ada orang lumpuh di sana. Tapi Petrus tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya memberi sedekah, tapi selanjutnya Petrus tidak punya emas, tidak punya perak yang bisa diberikan kepada orang lumpuh ini. Tetapi ketika Petrus lewat di situ bersama dengan teman-teman yang lain, para murid yang lain, lalu melihat orang lumpuh ini yang selalu ada di situ, lalu Petrus berkata begini, emas dan perak tidak ada padaku, sekarang oleh Yesus orang Nazaret, berjalanlah, berdiri, angkat tilammu dan berjalan. Apa yang terjadi? Orang lumpuh itu menerima mujizat, menerima kesembuhan. Dan orang lumpuh itu sembuh, dia bisa berjalan. Dan terus hari-hari itu yang dikerjakan ketika Petrus menerima Roh Kudus. Murid-murid terima Roh Kudus. Walaupun mereka itu ditangkap, mereka diadili. Petrus orang yang sederhana, berpendidikan yang pendidikannya sangat-sangat sederhana. Bukan orang berpendidikan tinggi, bukan orang ilmuwan, tapi hanya seorang nelayan bersama dengan teman-temannya. Hanya orang sederhana, Alkitab berkata. Ketika diadili, tetapi ada Roh Kudus dalam hidupnya, dia mampu menghadapinya. Bahkan Petrus diloloskan dari pengadilan itu. Dan Petrus tetap keluar. Dan Petrus tetap memberitakan Injil kepada siapapun juga. Tetap ada keberanian. Walau ancamannya ditangkap keluar, tangkap keluar. Tetap dia memberitakan. Sampai pada akhir hidupnya. Walaupun dia harus menjadi martir, mati. Kepala di bawah disalib. Lalu kaki di atas. Kebalikan daripada penyaliban Tuhan Yesus. Itu pun dialami. Petrus pun tidak takut dan tidak gentar. Stefanus berani memberitakan. Kenapa? Karena penuh dengan Roh Kudus. Stefanus walaupun diseret keluar kota lalu dirajam. Stefanus tidak melawan. Stefanus cuma berkata, dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Siap untuk menghadapi segala resiko yang ada. Kenapa? Ada Roh Kudus. Ada kuasa. Berani menjadi pemberita Injil Tuhan. Itu yang dihadapi, yang terjadi kepada Petrus dan seluruh teman-temannya. Demikian juga ketika kita punya Roh Kudus. Saya yakin ada kemampuan, ada keberanian kita untuk menjadi penyampai berita baik ini kepada setiap orang. Terima Roh Kudus, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, jadilah teladan dalam segala hal. Ketika ada Roh Kudus, tapi kalau hidup kita, kata Paulus, kita walaupun bisa berbahasa roh, bisa berbahasa malaikat sekalipun, tapi kalau hidup kita tidak mencerminkan Roh Kudus, hidup kita tidak mencerminkan Kristus, percuma. Supaya Roh Kudus punya kuasa betul-betul dalam kehidupan kita, nyata kuasa dalam hidup kita, maka setiap kita yang menerima Roh Kudus, hidup kita harus menjadi teladan. Baik dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam segala hal jadi teladan. 1 Timotius pasal 4 ayat 12, ini diperingatkan kepada anak-anak muda. Firman Tuhan begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kenapa? Karena anak muda itu gampang terpengaruh. Mereka masih sedang mencari jati diri. Tetapi dengan situasi yang ada, kalau Roh Kudus ada dalam dirinya, pesan Paulus kepada Timotius sebagai anak yang diajari. Timotius dipesankan begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah.
Sama dengan kita. Mungkin sebagai orang yang baru percaya kepada Kristus. Tapi kalau Roh Kudus dalam hidup kita, jangan dianggap engkau rendah karena engkau masih baru percaya. Tapi kalau engkau menjadi teladan dalam perkataanmu, menjadi teladan dalam perilakumu, menjadi teladan dalam kasihmu, menjadi teladan dalam kesucianmu, maka di sanalah engkau akan menjadi berkat bagi siapapun juga. Dan jadilah teladan dalam semua hidupmu. Jadilah teladan dalam semua kehidupan kita. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ayo kita jadi teladan. Jangan menjadi batu sandungan. Ketika kita penuh Roh Kudus berkata begitu, tapi hidup kita mohon maaf. Hidup yang di luar dari firman Tuhan. Itu yang terjadi dengan ahli-ahli Taurat. Itu yang terjadi dengan imam-imam. Kalau bicara hukum Taurat, mereka sungguh luar biasa. Paulus itu tentang adat istiadat Yahudi, hukum Taurat itu semuanya diingat dan tidak ada yang dilupakan. Tapi toh ternyata gak layak bagi Kristus. Tetapi ketika dia mengenal Yesus, semua dianggap sampah. Apa yang tadinya dikuasai hukum Taurat, apa yang tadi dikuasai tentang adat istiadat, semuanya menjadi sia-sia. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus lebih mulia. Dia tidak menjadi teladan di dalamnya. Tapi ketika dia menerima Roh Kudus, kehidupannya dia menjadi teladan. Sampai dia katakan begini, turuti teladanku. Dia berkata kepada murid-muridnya, turuti teladanku. Berkata kepada orang yang dilayaninya, turuti teladanku. Kenapa? Karena hidupnya memang bisa menjadi teladan. Maka setiap kita orang yang percaya, yang dipenuhi dengan Roh Kudus, wajib untuk menjadi teladan. Baik dalam perkataan kita, baik di dalam perilaku kita, baik dalam kesucian kita, baik di dalam kasih kita, baik di dalam kesetiaan kita. Jadikan kita ini teladan. Maka kalau seperti itu, yakin dan percaya, kita semua terima kemuliaan. Mau terima kemuliaan? Lakukan 3 perkara ini. Yang pertama, akui dia dalam segala laku kita. Yang kedua, terima Roh Kudus dalam hidup kita. Yang ketiga, jadilah teladan dalam segala sesuatunya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sama-sama saya undang bangkit berdiri. Biarlah firman Tuhan kita renungkan bersama-sama lewat pujian yang kita naikkan. Dan biarlah juga kita semua diberikan kemampuan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang terus membimbing Bapak Ibu, memperjelas setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Dia Allah yang terus senantiasa membimbing kita semua. Mari bawa kehadiratnya, sembah dia, agungkan dia. Kira lama sikiri binara lama rama siri bina lama nara. Syapara lama taka para lama siri bina lama. Meteraikan firman-Mu Tuhan. Oh, dia malam siri bina lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Rama siri bina lama. Kira lama siri. Mari bersama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima sebuah pujian. Kemuliaan hanya bagi, katakan sama-sama, ku mau selalu memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima sebuah pujian.
bagimu Tuhan, kebesaran hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar saat ini. Biarlah apa yang kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi apa yang kami dengar adalah untuk kami lakukan Tuhan. Sehingga hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan-Mu. Makin hari makin sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Makin hari makin mengalami kegenapan daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami saat ini datang dan berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia terima anugerah daripada-Mu. Indonesia terima lawatan-Mu ya Tuhan. Indonesia mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dari Sabang sampai Merauke kami serahkan kepada-Mu untuk keamanan bagi Indonesia. Kami menyerahkan TNI dan Polri. Biarlah mereka Tuhan yang bertugas mengamankan ini. Sungguh Tuhan Kau memberikan hikmat sehingga Indonesia benar-benar aman dan tentram Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia. Biar damai sejahtera Tuhan turun, sukacita turun. Dan kami percaya Tuhan anugerah melimpah atas setiap rakyat Indonesia. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan, di pusat sama di pelosok-pelosok daerah. Berkati presiden, berkati wakil presiden. Dengan hikmat marifat-Mu Tuhan, untuk memimpin negeri ini menjadi lebih baik Tuhan. Berkati para menteri yang bekerja bersama dengan presiden wakil presiden ini Tuhan. Biar para menteri dipenuhi dengan hikmat-Mu untuk mengerjakan seluruh apa yang menjadi amanat daripada presiden. Tuhan juga memberkati bagi kepala-kepala daerah yang ada Tuhan. Gubernur dengan wakilnya, bupati dan wali kota dengan wakilnya Tuhan, termasuk juga dengan camat, lurah, RT dan RW. Engkau memberkati mereka semua dengan hikmat daripada-Mu dan akan menjadi berkat bagi warga di sekitarnya. Dan daerah yang dipimpinnya mengalami kemajuan, daerah yang dipimpinnya mengalami pemulihan, daerah yang dipimpinnya mengalami transformasi yang luar biasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu Tuhan. Engkau memberkati gereja-gereja-Mu akan terus menjadi berkat dimanapun berada Tuhan. Menjadi pengaruh yang baik, menjadi garam dan menjadi terang dimanapun berada gereja-Mu ini Tuhan. Memberkati seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Engkau memberkati mereka. Memberkati juga seluruh umat-Mu Tuhan. Apapun keadaan mereka, apapun kondisi mereka, Engkau menolong. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang memberkati setiap umat-Mu, sehingga boleh mengalami pertolongan-pertolongan yang luar biasa daripada-Mu untuk setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian untuk umat-Mu yang mengalami sakit, Kau menjamah. Engkau memulihkannya oleh kuasa darah Kristus dan oleh pilih-pilih Kristus. Sembuh segala sakit penyakit yang ada pada tubuh bagi setiap umat-Mu. Mereka boleh melihat keajaiban daripada-Mu Tuhan. Yang susah Engkau terus menghibur, memberikan kekuatan di dalam nama Yesus. Bagi setiap yang lemah, Engkau juga Tuhan menolong, memberikan jalan keluar bagi mereka yang mengalami pergumulan, mengalami persoalan, mengalami masalah Tuhan. Kami bawa semuanya kepada-Mu. Bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatunya mungkin. Karena Tuhan, kami datang kepada pribadi yang tepat, Yesus Kristus namanya. Kami bawa semua pergumulan kami kepada-Mu Tuhan. Yang kekurangan pun Engkau limpahi berkat-Mu, sehingga hari-hari ini Tuhan kami boleh melihat setiap umat-Mu diberkati. Setiap umat-Mu terima anugerah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri ibadah ini. Kiranya damai sejahtera sukacita terus ada pada setiap umat-Mu. Istimewa buat umat-Mu yang hari ini beribadah bersama-sama untuk menikmati kebaikan daripada-Mu Tuhan. Pujian yang kami naikkan, sembahan yang kami bawa kepada-Mu sampai di hadapan menjadi dupa yang harum. Dan firman yang kami dengar membangun hidup kami, menguatkan, meneguhkan kami Tuhan. Sekarang kami mau terima berkat-Mu. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami arahkan kepada-Mu sepenuhnya. Tidak ada kekuatan yang bisa menolong kami selain Yesus Kristus. Tidak ada hal yang bisa memberkati kami selain Yesus Kristus. Karena Tuhan, kami serahkan semua kepada-Mu. Dan kami siap untuk menerima
berkat-Mu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera sukacita datang dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu dan seluruh saudara, baik atas studi bagi anak-anak, atas pekerjaan bagi Bapak Ibu, atas usaha bagi Bapak Ibu, atas rumah tangga Bapak Ibu. Semua Tuhan curahkan berkat yang melimpah. Tuhan curahkan damai sejahtera yang luar biasa. Terima berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Kristus. Yang percaya terima berkat Tuhan, mari kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.